Hai semuanya, kalian pernah nggak sih dengar istilah Han dan Hwabyong? Mungkin kedengarannya asing, apalagi buat kita yang jauh dari Korea. Tapi sebenarnya, dua konsep ini penting banget buat kita tahu, terutama kalau kita pengen ngerti gimana budaya bisa ngaruh ke cara orang ngerasain dan ngelola tekanan batin, stres, bahkan depresi. Jadi, yuk kita ngobrol santai aja. Saya pengen ngajak kalian mikir bareng soal ini, karena ini bukan cuma soal budaya Korea, tapi juga soal gimana manusia menghadapi rasa sakit yang kadang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata biasa. Jadi, pertama-tama, Han itu apa sih? Kalau kita coba terjemahin secara gampang, Han itu semacam perasaan sedih, kecewa, marah, dan penyesalan yang dalam banget, yang udah dipendam lama dan gak bisa diungkapin. Bayangin deh, kalian punya luka batin yang enggak kelihatan, tapi terus membekas dan bikin hati berat. Han, ini bukan cuma sedih biasa, tapi campuran antara rasa sakit, kemarahan yang enggak tersalurkan, dan rasa gak berdaya yang bikin seseorang kayak ngerasa terjebak dalam kesedihan yang panjang. Ini perasaan yang kadang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi terasa banget di dalam hati. Nah, Han ini bukan cuma soal perasaan individu aja, tapi juga punya akar yang sangat dalam di sejarah dan budaya Korea. Jadi, banyak orang Korea ngerasain Han ini bukan cuma karena masalah pribadi, tapi juga karena pengalaman kolektif yang berat. Seperti penjajahan Jepang selama puluhan tahun, perang Korea yang menghancurkan, kemiskinan, dan berbagai penderitaan sosial lainnya. Jadi, Han itu kayak luka batin yang diwariskan secara turun-temurun, bukan cuma luka pribadi. Ini bikin Han jadi sesuatu yang unik dan spesial di budaya Korea. Semacam rasa sakit kolektif yang terus hidup di hati banyak orang. Kalau kita pikir-pikir, Han ini agak mirip dengan rasa sedih atau trauma yang dialami banyak orang di berbagai budaya, tapi yang bikin beda adalah cara orang Korea memaknai dan mengekspresikan perasaan itu. Mereka nggak langsung ngomong atau curhat soal kesedihan mereka. Justru, mereka cenderung menahan dan memendam perasaan itu, karena ada nilai budaya yang ngajarin untuk sabar, tahan banting, dan nggak bikin masalah ke orang lain. Jadi, Han itu perasaan yang terpendam, tapi terus membara di dalam. Nah, dari Han ini kemudian muncul fenomena yang disebut Hwabyong. Kadang ditulis juga Hwabyung, yang kalau diterjemahin secara harfiah artinya penyakit api atau penyakit kemarahan. Hwabyong. Ini adalah kondisi psikologis dan fisik yang muncul akibat menahan dan memendam Han terlalu lama. Jadi bayangin deh, kalau kalian punya rasa sakit dan marah yang nggak pernah kalian keluarkan, lama-lama itu jadi kayak api yang membakar dari dalam, dan akhirnya bikin tubuh dan pikiran kalian sakit. Orang yang mengalami Hwabyong biasanya ngerasain berbagai gejala, mulai dari rasa panas atau terbakar di dada, sesak napas, palpitasi jantung, sakit kepala, nyeri perut, sampai gangguan tidur dan kecemasan. Ini bukan cuma soal pikiran, tapi benar-benar berdampak ke tubuh. Jadi, Hwabyong ini semacam penyakit psikososial yang bikin seseorang merasa nggak nyaman secara fisik dan mental. Menariknya, Hwabyong ini paling banyak dialami oleh perempuan Korea, terutama yang sudah menikah dan punya tekanan berat dari keluarga dan masyarakat. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi modern, Hwabyong ini bisa dibilang sebagai bentuk gangguan stres atau depresi yang muncul karena penekanan emosi yang berkepanjangan. Tapi yang bikin unik adalah Hwabyong ini sangat terkait dengan konteks budaya Korea, di mana mengekspresikan kemarahan atau kesedihan secara terbuka dianggap kurang sopan atau malah memalukan. Jadi, orang-orang yang mengalami Hwabyong ini sebenarnya lagi berteriak lewat tubuh mereka, karena mereka nggak bisa berteriak lewat kata-kata. Nah, ini bikin kita mikir,
Kenapa ya budaya bisa punya pengaruh yang sedemikian besar ke kesehatan mental seseorang? Kalau kita pakai logika, mungkin kita mikir, kenapa nggak ngomong aja? Kan lebih enak kalau kita curhat atau minta bantuan. Tapi kenyataannya, nggak semua budaya punya kebiasaan yang sama soal ekspresi emosi. Di Korea, menjaga muka atau saving face itu sangat penting. Jadi, menahan perasaan itu dianggap sebagai bentuk kekuatan dan tanggung jawab. Tapi ironisnya, kalau terlalu lama ditahan, perasaan itu malah jadi bom waktu yang meledak dalam bentuk hwabyong. Kalau kalian pernah ngerasain stres berat yang enggak bisa kalian ceritain ke siapa-siapa, atau pernah merasa marah tapi nggak berani tunjukin, mungkin kalian bisa mulai ngerti sedikit gimana rasanya Han dan hwabyong itu. Ini bukan cuma soal emosi yang dipendam, tapi juga soal tekanan sosial yang bikin kita merasa nggak punya ruang buat mengekspresikan diri. Dan kalau terus-terusan dipendam, lama-lama itu bisa bikin kita sakit, baik secara mental maupun fisik. Yang menarik, hwabyong ini juga sering muncul dalam karya sastra dan film Korea. Misalnya, novel The Vegetarian karya Han Kang dan Kim Ji Young Born 1982 karya Cho Nam Joo. Yang keduanya menggambarkan perempuan Korea yang mengalami tekanan sosial dan mengekspresikan hwabyong lewat gejala fisik dan psikologis. Jadi, kita bisa lihat bahwa hwabyong bukan cuma masalah medis, tapi juga fenomena sosial yang mencerminkan tekanan dan ketidakadilan yang dialami oleh banyak orang, khususnya perempuan. Kalau kita lihat lebih jauh, Han dan hwabyong ini juga ngajarin kita soal pentingnya mengenali dan menghargai perasaan kita sendiri. Kadang, kita mikir kalau harus selalu kuat dan gak boleh kelihatan lemah. Tapi sebenarnya, mengekspresikan perasaan itu penting, supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran negatif yang bikin sakit hati dan badan. Jadi, mungkin kita bisa belajar dari konsep Han dan hwabyong ini buat lebih peka sama diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Han dan hwabyong juga nunjukin kalau depresi itu nggak cuma soal pikiran atau perasaan, tapi juga bisa berdampak ke fisik. Ini penting banget buat kita yang sering anggap remeh kesehatan mental. Kadang, kita nggak sadar kalau sakit kepala, sesak napas, atau nyeri dada yang kita rasain itu bisa jadi tanda kalau kita lagi stres berat atau depresi. Kalau kalian pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, coba deh, jangan langsung anggap sepele. Coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kalian. Kadang, kita butuh waktu buat refleksi dan mungkin juga butuh bantuan dari orang lain. Entah itu teman, keluarga, atau profesional. Jangan takut buat ngomong dan minta dukungan, karena itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Nah, kalau kita mikir dari sisi budaya yang lebih luas, Han itu sebenarnya juga semacam simbol kekuatan dan ketahanan. Karena dari rasa sakit dan penyesalan yang dalam itu, banyak karya seni, musik, dan sastra Korea yang lahir. Mereka mengekspresikan Han lewat lagu-lagu sedih, film, dan cerita yang menyentuh hati. Jadi, Han itu bukan cuma beban, tapi juga inspirasi yang bikin orang bisa bertahan dan terus maju. Kalau kita lihat ke dalam diri sendiri, mungkin kita juga pernah punya rasa Han versi kita sendiri. Mungkin itu rasa kecewa yang nggak pernah kita ungkapin, marah yang kita tahan-tahan, atau penyesalan yang terus kita simpan. Dan kalau kita nggak hati-hati, itu semua bisa jadi hwabyong, versi kita yang bikin kita sakit dan nggak bisa hidup dengan penuh. Jadi, penting banget buat kita belajar buat nggak takut ngerasain dan mengekspresikan perasaan kita, walaupun itu berat dan menyakitkan. Karena dengan mengakui dan menghadapi perasaan itu, kita bisa mulai proses penyembuhan dan menemukan kedamaian dalam diri. Saya yakin banyak dari kalian yang kadang merasa berat dan bingung buat ngomongin perasaan. Tapi percayalah, kalian gak sendiri. Kita semua manusia yang punya sisi rapuh dan kuat sekaligus. Yang penting adalah kita berani buat jujur sama diri sendiri dan berani minta bantuan kalau perlu.
Jadi, yuk mulai dari sekarang kita coba lebih peka sama perasaan kita dan orang lain. Jangan takut buat berbagi cerita dan cari dukungan. Karena dengan begitu, kita nggak cuma ngebantu diri sendiri, tapi juga orang lain yang mungkin lagi butuh. Akhir kata, konsep Han dan Hwabyong ini ngajarin kita banyak hal tentang kehidupan, emosi, dan kekuatan manusia. Semoga obrolan santai ini bisa bikin kalian mikir dan lebih sadar tentang pentingnya kesehatan mental dan keberanian buat menghadapi perasaan. Ingat, kalian gak sendiri dan selalu ada jalan buat sembuh dan bahagia.